Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana pembelajaran jarak jauhnya selama ini? Semoga mengasihkan dan menyenangkan ya. Tetap semangat di rumah, karena kita sedang berjuang untuk membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin menyebar musibah yang sedang melanda kita, yaitu pandemi corona seperti ini ya. Nah, semoga kejadian ini bisa diambil hikmahnya agar kita semua tetap bisa mempertahankan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, walaupun kita sudah lama tidak berjumpa. Agar lebih menyenangkan, kita akan membuat sebuah aplikasi. Ya, aplikasi ya. Jadi aplikasi ini berbasis Android, sangat mudah dipahami sekali, dan isinya pun akan kita kaitkan dengan musibah yang sedang terjadi, yaitu COVID-19. Jadi kita akan membuat portal informasi yang berbasis aplikasi di Android ya. Oke, buat anakku sekalian, sudah Bapak share ya materinya, modulnya berupa PDF. Mungkin akan Bapak kasih di link deskripsi di bawah juga. Bisa kalian lihat. Mungkin kita mulai aja ya kelas kita kali ini ya. Baik, di hadapan kalian sudah tersedia ya. Ini adalah materi yang sudah Bapak kasih kepada kalian. Materi ini berguna sekali apabila kalau kalian kurang dapat memahami isi video. Jadi ada dua cara bagi kalian untuk memahaminya, bisa melalui video. Bapak sudah ada emulator di sini, emulator Android langsung ya, kita langsung praktik di sini. Dan ada materi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Jadi kita akan mengikuti langkah-langkah di dalam materi ini ya. Oke, dibuka dulu ya materinya sambil dibuka. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi yang ini adalah portal informasi sederhana. Kita akan menggunakan Sketchware. Nah, di sini sudah ada Play Store dan Sketchware yang sudah Bapak install ya. Sudah Bapak install di sini. Oke. Kita next, kita lanjut. Ya, Sketchware itu apa sih? Ya, merupakan aplikasi open source. Open source itu adalah aplikasi yang gratisan, tidak berbayar, yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android sederhana hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, makanya di sini dengan smartphone kalian aja, kalian sudah bisa membuat aplikasi sederhana. Aplikasi ini dapat dijalankan secara offline. Nah, Bapak sekarang offline ya, secara offline. Dan, nah, bagi pemula dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini tanpa harus memahami bahasa pemrograman. Nah, untuk kalian ketahui, Sketchware ini menggunakan bahasa Java. Tapi dengan bermodalkan bahasa Inggris yang baik, akan dapat dengan mudah memahami aplikasi yang menggunakan kontrol drag and drop ini. Nah, apa sih drag and drop? Itu adalah perintah tadi. Jadi kalian tidak usah menguasai komen, kalian hanya bermodalkan bahasa Inggris saja, kalian sudah bisa memahami logiknya. Ya, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara kalian mendapatkan aplikasi ini? Untuk teman-teman kalian yang mempunyai smartphone Android ya, tinggal buka Google Play Store, lalu ketik Sketchware, nanti otomatis kebuka dengan logo seperti ini ya, dan biasa gratis. Nah, untuk kalian yang pengguna Apple ya, karena Bapak bukan pengguna Apple, jadi Bapak nggak tahu apakah Sketchware juga termasuk bisa, karena kan ini membuat aplikasi Android ya. Jadi mungkin buat kalian pengguna Apple, improvisasi sendiri aja ya. Dan kalau misalnya kalian tahu ya bisa komen di bawah aja. Oke, untuk kali ini mungkin bisa kalian pause dulu untuk kalian install, download dan install aplikasinya. Karena apa? Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat aplikasi itu. Oke. Nah, misalnya kalian sudah bisa, kita lanjut untuk membuat aplikasi ini. Baik, jika kalian sudah selesai menginstal aplikasinya, silakan dibuka ya. Bapak sudah ada emulator di sini. Jadi kita langsung mainkan. Kita buka aplikasinya. Ya, lihat ya, Bapak sedang tidak terkoneksi dengan internet. Jadi bisa digunakan secara offline. Ini sudah ada aplikasi sudah dibuat sebelumnya, ya. Jadi kita akan membuat aplikasi baru. Klik tanda tambah di kanan bawah. Lalu akan tampil new project. Kalian masukkan nama project kalian. Nama aplikasi ya, sorry.
Nama aplikasi, bebas ya, karakter yang bebas. Lalu kalian masuk ke advanced setting. Oke, masuk ke advanced setting. Nah, di sini ada nih project name package name itu bebas, diabaikan aja, bisa kalian ganti karena tidak akan tampil. Nah, kalau kalian punya gambar, kalian bisa masukin icon untuk aplikasi kalian di sini ya, bisa kalian masukin di sini aplikasi icon aplikasinya. Bentuknya harus persegi. Kalau misalnya persegi panjang, dia akan memanjang, dia tidak bisa dipotong. Jadi kalian harus sudah bisa siap, ikonnya. Oke, kita lanjut create aplikasi. Oke, otomatis terbuka. Kita lanjut ke langkah kedua ya, kita akan mengedit main activity ya. Ini adalah tampilan ya, interface dari aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat ada main activity, kalian klik ini ya, di bawah sini ya, tanda satu, panah satu ini ya, kebuka di sini. Lalu kalian edit, kalian klik di sini, diklik, kebuka edit activity yang pertama nih. Lalu di sini perintahnya adalah status bar di checklist dan ini unchecklist, dan dia akan menghilangkan toolbarnya. Oke, ini abaikan, kita abaikan, langsung kita save. Oke ya, sudah terbentuk edit main activity yang sudah kita mau ya. Lalu selanjutnya adalah membuat activity yang kedua. Oke, jangan keluar dulu. Di sini ada tanda plus, kalian klik tanda plusnya. Lalu sama unchecklist toolbar, karena kita tidak membutuhkan toolbar ya. Karena ini kan hanya informasi aja, jadi kita nggak usah pakai toolbar, pakai status bar aja ya. Lalu add, kita add, klik di sini add. Oh ya, sebelum itu enter view name dulu, sorry. Enter view name-nya kita tulis page 2. Lalu add. Sudah terbentuk dua activity, main dan page 2. Kita lanjut ke langkah. Oke, ini adalah pengenalan widget. Pengenalan widget yang kita gunakan saat ini linear H, linear V, lalu scroll H dan V-nya kita belum pakai, ada text view, edit view, dan button. Jadi kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 widget yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, langkah keempat, kita membuat layout di main activity. Oke, kalian klik, bebas. Nah, caranya adalah kalian memasukkan linear V ke dalam ini. Kita drag aja seperti ini ya. Ini. Set. Taruh ke sini. Udah. Lalu kalian lihat di sini ya, width-nya itu dia match. Di sini ada width ya. Width-nya dia match parent. Oke. Lalu apa lagi? Height-nya sama. Sudah. Lalu padding-nya itu 200 ya. Paddingnya kita buat 200, jadi ini di unchecklist. Lalu untuk topnya yang 200 ya, kita buat 200 saja, save. Oke, selanjutnya cut. Next, selanjutnya gravity-nya kita buat center horizontal ya. Oke, sorry, select. Dan layout gravity-nya center horizontal dan center vertikal. Oke, sudah. Nah, ini selanjutnya adalah buat layout linear H di dalam linear V. Lihat ya perintah nomor 2 ya. Oke, kita masukkan H ini ke dalam V. Nah, jadi sama ya. Nah, lalu atur semua tools. Nah, tools ini kita nggak usah pakai ini, kita hanya pakai yang duanya aja, gravity dan layout gravity, gitu ya. Sudah selesai. Kita udah membuat layout pada main activity. Kita lanjut ke langkah berikutnya, add text. Kita memasukkan teks, drag and drop, edit text dan text view, lalu ganti dengan tulisan selamat datang dan
di aplikasi saya. Letakkan di atas linear H. Oke ya, kita mulai ya. Edit text, dan text view. Nah, lalu dan letakkan di atas linear H. Jadi ini kan di bawah ya. Kita akan pindahkan linear H ini ke bawahnya. Kita tahan dan pindahkan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti ini ya. Ini adalah emulator dan ini file yang akan kita pelajarin. Dan lalu kita edit ini pakai ini ya. Kalian geser, ini menu basic, kita geser. Nah, diklik dulu ya, edit text-nya, kita klik. Lalu keluar ini. Kita ganti dengan selamat datang. Dan yang bawah text view kita ganti dengan di aplikasi saya. Selesai. Sama seperti ini. Jika sama, bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Add button. Oke. Add button hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kita akan men-drag button ke dalam linear H. Kita coba ya. Ini button ya. Kita coba button. Kita masukkan 2 button ya. Di situ dibutuhkannya hanya 2. Langsung aja. Sebelahan. Sorry. Nah, lalu ganti dengan tulisan keluar dan lanjut. Oke, kita sebelah kanan kita ganti dengan lanjut. Lalu sebelah kiri kita ganti dengan keluar ya. Oke, ini adalah edit text-nya. Teksnya kita ganti. Lalu di sini ID. ID itu apa sih? ID adalah identitas. Kalian bisa ini di scroll ke bawah. Scroll terus sampai paling kanan. Nah, yang terseleksi adalah keluar ya. Jadi kita ID-nya kita ganti keluar juga. Ini ada identitas nanti kalau untuk komennya. Gak boleh pakai huruf D, gak boleh pakai spasi. Save. Lanjut ke sini. Tombol selanjutnya ya. Ini kita ganti juga dengan lanjut. Save. Sudah kita tulisin, sudah kita atur semua. Baik, lanjut ke layout second activity kedua ya. Nah, lakukan hal yang sama seperti membuat main activity. Yang membedakan adalah padding pada layout linear V itu yang tadi di sini 200 ya, topnya kita ganti alt semua 8 default ya. Lalu judul pada edit text, paragraf pada text view, dan button kembali. Kita membuat button kembali. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai tadi linear V duluan. Kita masukin. Oke. Lalu height-nya tadi match parent ya. Lalu gravity-nya center horizontal. Layout gravity-nya center horizontal dan center vertikal. Sama ya. Oke. Nah, lalu padding. Jangan lupa tadi paddingnya ini kita ganti 8. Oke, padding. Oke, 8 semua ya. Tadi kan topnya 200, yang pertama ini kita ganti sama default aja. Oke, save. Lanjut masukin tadi ya, masukin yang linear H ke dalamnya. Nah, lalu edit text kita drag ke dalam, dan text view kita masukin juga. Ini kita pindahkan, linear H-nya kita pindahkan ke bawah. Edit text-nya kita ganti ya, judul mana? Judul di ABC nih, teks. Jadi judul. Cut, mulai. Baik, sudah kita masukkan semua. Kita lanjut untuk mengedit ini. Jadi judul.
judul, dan untuk text view-nya kita ganti jadi apa tadi? Paragraf. Kita ganti paragraf. Save. Lalu judulnya kita ini ya, gravity-nya kita ganti tengah. Tuh, jadi tengah dia. Lanjut ya, kita lanjut ke, oh ya sorry, ini buttonnya belum kita masukin. Nah, buttonnya ini linear, ini kita buat tengah semua, sama. Nah, jadi dia tengah semua. Buttonnya kita ganti kembali. ID-nya juga jangan lupa. Jadi lakukan hal yang sama seperti main activity ya. Kembali. Save. Selesai. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Build event. Nah, kita sudah membuat dua page layoutnya ya. Pokoknya ini layout nih. Udah kita buat semua. Lanjut ke build event. Build event itu apa sih? Nah, ini codingannya. Jadi bagaimana cara kita memerintahkan. Nah, untuk build event kali ini kita membuat tombol keluar. Kita perintahkan tombol keluar. Kita pilih ya, main activity. Oke, kita seleksi tombol keluar, lalu klik event, lalu klik on click ya, on click, pilih. Nah, lalu kalian ketik ini, yang puzzle ini, ya kan, puzzle. Langkah keempat, klik komponen, lalu finish activity kalian drag ini. Dragnya finish activity dan drop di sini. Ya, kita mulai. Ini kita drag ke atas. Nih. Setelah itu selesai. Udah tersimpan. Kita kembali ya. Kita kembali. Nah, udah tersimpan. Lanjut untuk kita build event yang tombol lanjut di main activity ini. Seleksi tombol lanjut. Lalu klik event, pilih on click, sama seperti ini ya, nanti tampilan gini. Kalian ambil puzzle, lalu komponen, diklik, pilih intent. Nah, pilih add komponen. Ini add komponen ya, kalian klik ini yang putih ini. Nah, keluar ya add komponen, kalian masukin, pilih intent. Lalu di sini kalian masukin enter komponen name. Kalian tadi apa? Lanjut ya, lanjut tanpa komponennya adalah perintah. Jadi kalian ketik next. Seperti itu. Ketik next, lalu pilih add. Sudah terbuat, jadi perintahnya akan banyak. Selanjutnya adalah drag 3 blok pada arrow 9, lalu drop di tepat di bawah blok jingga. Ini ada 3. Yang pertama adalah set screen, tapi set screen ini bergantian ya. Lalu ini set flags, lalu start activity bawahnya. Nah, setelah itu kalian sesuaikan ini, ganti semua pilihan di dalam blok biru sesuai dengan gambar. Nih, kalian tanda panah hitam, kalian klik dan keluar, kalian seleksi next dan select. Ikutin ini ya, ikutin bawahnya juga. Lalu ini adalah page 2 ya, karena kita akan pindah ke page selanjutnya, page 2 activity. Set flagnya kita clear ya. Lalu ini adalah next. Selesai, kita back lagi kembali. Dia akan memproses. Nah, selesai. Kita sudah membuat build event pada tombol lanjut. Oke, tahapan ke-10. Ini build event pada tombol kembali di second activity ya. Kita masuk ke second activity. Klik event dulu, view, klik main page. Oke ya, ini adalah second activity ya. Ini page 2. Oke, seleksi kembali, lalu event, lalu on click, lalu sama kita pilih puzzle, klik komponen, pilih add komponen.
karena dia perintahnya adalah kembali ke main activity. Pilih intent. Nah, di sini kita ketik back, kembali ya. Kita ketik back lalu add. Sudah banyak tambahan di sini. Bloknya udah banyak tambahan karena kita masukin intent. Oke, sama seperti sebelumnya, tombol lanjut 3 ini kita pindahkan ke atas ya. Set screen kita pindahkan 3 blok ini. Set flag juga kita pindahkan, dan start activity kita pindahkan, dan ganti semua yang panah ini kita isi. Oke, back. Oke, ini main activity ya, jangan sampai salah ya, karena kita akan kembali ke main activity. Lalu set flagnya clear top, lalu ini kita ganti back. Selesai. Lalu kalian kembali aja, dia otomatis menyimpan. Selesai. Oke, kita ke tahapan berikutnya, run. Oke, kalian sudah membuat 2 page dengan buttonnya. Run itu ada di kanan bawah. Kalian masuk ke, bisa ke page 2, bisa ke main activity. Di sini tetap ada running ya. Kalian klik aja, membuat tombol pilih run ya. Pilih run. Oke, kita pilih run. Nah, lalu kalian install ya. Install. Kalau misalnya kalian ada permintaan, wah aplikasi ini belum ada secure-nya. Oke, kalian izinkan aplikasi tidak diketahui aja, karena ini kan belum ini ya, baru kalian buat ya. Nah, udah. Kalau kalian sudah ada ikonnya, akan ada ikon persegi. Ini nama aplikasi kalian, udah terinstall. Kalian buka, open. Aplikasi kalian sudah jadi ya. Oke, kalau kita pengen tahu apakah tombolnya berhasil atau enggak, kita klik lanjut. Nah, dia ke page 2 ya. Kita klik tombol kembali, apakah dia ke main activity. Oke, dia kembali. Nah, lalu kita tes tombol keluar, apakah dia betulan keluar dari aplikasi. Kita tes keluar, dia keluar. Berarti aplikasi kalian sudah berhasil. Bapak akan memberitahu kalian bagaimana cara mengirim aplikasi melalui email. Ini adalah aplikasi kalian. Klik lama ya, lalu kalian pencet share, dan kalian tinggal pilih Gmail di sini. Di sini ada Gmail, kalian klik, dia akan langsung attach aplikasi kalian ke dalam Gmail, dan kalian hanya mengirimkan alamat tujuan aja, alamat email tujuan, seperti itu. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian tetap semangat menjalani pembelajaran di rumah dengan tugas yang banyak. Begitu saja materi dari Bapak untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah. Jika ada waktu akan Bapak jawab. Baik. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, lebih kurangnya Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.